Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Mulyono. Saya perwakilan dari mahasiswa FISIP pada kegiatan seleksi KDMI tahun ini. Di sini ada satu mosi, yaitu perihal ibu kota negara yang baru. Perihal pemindahan ibu kota yang baru itu sudah menjadi hal yang sangat lumrah gitu di telinga masyarakat, bahkan di telinga saya sendiri gitu. Banyak sekali berita-berita di media yang membicarakan mengenai progres dari pembangunan ibu kota negara yang baru. Perihal pembangunan atau pemindahan ibu kota tersebut, saya pribadi sangat mendukung dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai pemindahan ibu kota tersebut. Mengapa demikian? Karena saya meyakini bahwa setiap kebijakan, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu pasti sudah melewati tahapan-tahapan yang sangat panjang, sudah melewati beberapa musyawarah, sudah melewati beberapa rundingan yang tentunya tidak mudah untuk mengeluarkan suatu keputusan. Dan saya yakin bahwa apa yang telah menjadi keputusan pemerintah itu merupakan satu langkah yang memang sudah menjadi kesepakatan bersama agar tujuan, kemudian cita-cita negara Indonesia akan tercapai dengan baik. Kita tahu bahwa Indonesia mempunyai satu cita-cita, yaitu Indonesia Emas 2045. Dengan adanya ibu kota yang baru ini, mungkin perihal ekonomi, kemudian infrastruktur itu akan lebih terjamin. Yang mana kita mengetahui bahwa infrastruktur di Indonesia itu lebih dipusatkan di Pulau Jawa, khususnya di ibu kota, di daerah Jawa Barat dan DKI. Mengapa demikian? Karena ibu kota negara merupakan simbol sebuah negara, di mana ekonominya, kemudian kehidupan sosialnya itu sangat dipandang di luar negara-negara lain. Maka dari itu, dengan adanya pemindahan ini, mudah-mudahan infrastruktur, kemudian pemerataan yang lainnya itu akan lebih terjamin di Pulau Kalimantan, yang notabene sudah kita mengetahui bahwa Pulau Kalimantan memang salah satu pulau yang kurang terprioritaskan perihal infrastruktur sendiri. Kita mengetahui bahwa banyak sekali gunung-gunung, banyak sekali hutan gitu. Di sisi lain, perihal ASN akan lebih merata gitu. Kita mengetahui bahwa Pulau Jawa merupakan salah satu mayoritas yang banyak sekali ASN-nya, bukan hanya kuantitas tapi kualitasnya. Dengan adanya pemindahan ini, mudah-mudahan kualitas dari ASN, kemudian kuantitas dari ASN tersendiri itu akan lebih terjamin di Pulau Kalimantan. Karena ibu kota yang baik, kemudian ibu kota yang bagus, bukan hanya dari bangunannya saja, tapi dari kualitas dari masyarakatnya, itu akan menjadi satu jaminan bahwa negara tersebut adalah negara yang sangat baik. Ibu kota merupakan cerminan dari sebuah negara, simbol dari sebuah negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Mulyono. Saya di sini sebagai salah satu perwakilan dari mahasiswa FISIP pada kegiatan seleksi KDMI tahun ini. Di sini ada satu mosi, yaitu ibu kota negara yang baru. Mengenai perpindahan ibu kota ini merupakan salah satu berita yang memang sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia, terus saya pribadi. Saya menanggapi mengenai perpindahan ibu kota ini, saya sejujurnya sangat menyayangkan ketika misalnya ada perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, dan saya kurang mendukung terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Walaupun hal tersebut sudah menjadi keputusan pemerintah melalui beberapa rapat, melalui beberapa musyawarah, tapi banyak sekali hal yang memang perlu diperhatikan lebih mendalam lagi, perlu diperhatikan lebih mendasar lagi dari pemindahan ibu kota tersebut. Walaupun misalnya banyak sekali kelebihannya, tapi kita harus memikirkan juga kekurangan atau dampak negatif dari perpindahan ibu kota tersebut gitu. Kita mengetahui bahwa Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau yang sangat kaya sumber daya alamnya, mulai dari tanam flora dan faunanya, kemudian banyak sekali suku-suku pedalaman yang ada di Kalimantan. Itu merupakan salah satu kekayaan yang Indonesia punya, dan bahkan banyak negara yang tidak memiliki hal tersebut gitu. Banyak berita-berita yang berseliweran kemarin bahwa dengan adanya pembangunan dari ibu kota negara tersebut, di Kalimantan banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang hampir punah, kemudian tumbuhan-tumbuhan langka yang memang dilindungi, kemudian habitatnya hilang karena adanya
pengusuran lahan untuk ibu kota negara yang baru. Kemudian banyak sekali berita mengenai hewan-hewan yang turun ke permukiman masyarakat karena merasa kawasannya terusik oleh pembangunan tersebut. Di sisi lain ada juga suku-suku pedalaman yang mereka terancam habitatnya, mereka terancam rumahnya yang memang dari dulu mereka dalam berdiam diri, bertempat tinggal di hutan, kemudian sekarang ada pembangunan di ibu kota negara baru, mereka terancam sekali. Dan saya rasa sangat menyayangkan hal tersebut sekali. Mengapa demikian? Karena walaupun Indonesia mempunyai suatu tujuan, tapi apakah pantas ketika tujuan tersebut harus mengorbankan salah satu kekayaan yang sangat berharga bagi negara Indonesia tersebut gitu. Keberagaman yang sangat dari dulu dilindungi, kemudian dari dulu dilestarikan, dari dulu dijaga oleh para pendahulu kita, bahkan sampai sekarang dijaga. Maka dengan adanya IKN ini, apakah akan menjadi satu hal yang sia-sia begitu saja? Kalimantan harus selalu dijaga karena merupakan Kalimantan salah satu paru-paru dunia gitu. Banyak sekali kekayaan yang ada di Kalimantan. Maka dari itu saya dengan menyatakan sangat tidak setuju dengan adanya pembangunan ibu kota negara yang baru ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.